Selanjutnya, itu tadi adalah beban tetap, ya, beban permanen. Jadi untuk lebih mudah kalian mengingatnya, gitu ya, beban permanen itu ada beban mati. Ini kemudian ada beban mati tambahan, kemudian ada beban gaya horizontal tekanan tanah, ada gaya akibat proses pelaksanaan, dan ada prategang. Ada 5 itu. Nah, sekarang untuk yang beban transien di sini yang mau saya bahas di pertemuan ini adalah khusus untuk beban lalu lintas, gitu, yaitu beban lalu lintas berupa beban lajur D dan beban lalu lintas berupa beban truk T. Dua ini yang akan saya bahas pada pertemuan sekarang. Oke, jadi beban lalu lintas ini di pasal 5.8, beban lalu lintas pada jembatan itu dibagi jadi 2. Jadi ada beban lajur D dan ada beban truk T. Nanti beban lajur D dibagi lagi jadi ada BTR dan ada BGT. Oke. Ini tadi bukan 5.8 ya, tapi 8.1. Ini sesuai dengan pasal ini. Jadi memang beban lalu lintas di jembatan itu terdiri dari 2. Ada beban D, dan juga ada beban T. Apa itu beban D? Jadi di sini dijelaskan bahwasanya beban D itu dia bekerja pada seluruh lebar jalur kendaraan. Gitu. Jadi menimbulkan pengaruh pada jembatan yang ekivalen dengan suatu iring-iringan kendaraan. Gitu. Jadi untuk lebih mudah kalian membayangkan ya, jembatan kita dikasih beban D itu seolah-olah ada kendaraan yang iring-iringan, gitu, berada di atas jembatan kita. Jadi jembatannya itu full dengan kendaraan. Semuanya full di seluruh lebar jalurnya itu full dengan kendaraan, gitu. Kemudian kalau beban truk itu seperti ada satu truk yang memang sedang melewati jembatan kita, gitu. Jadi truknya itu dia memiliki 3 gandar dan dia melewati jembatan kita, gitu ya. Dan dimana beban T dan beban D ini tidak pernah dalam satu kombinasi yang sama. Gitu. Jadi gampangannya memang kalau misalkan jembatan kita itu penuh dengan iring-iringan kendaraan yang mana itu adalah beban D, nggak mungkin ada truk bisa lewat, gitu. Atau kalau misalkan ada satu truk yang memiliki 3 gandar itu lagi berada di atas jembatan kita, maka tidak mungkin ada kendaraan iring-iringan lewat. Jadi itu adalah ilustrasi sederhananya kenapa beban D dan beban T ini mereka tidak pernah dalam satu kombinasi yang sama. Jadi nggak pernah terjadi secara barengan di waktu yang bersamaan. Gitu. Oke. Secara umum di sini beban D akan menjadi beban penentu dalam perhitungan jembatan yang mempunyai betang sedang sampai panjang. Sedangkan beban T digunakan untuk bentang pendek dan lantai kendaraan. Dalam keadaan tertentu, beban D yang nilainya telah diturunkan atau dinaikkan dapat digunakan. Nah, ini nanti kita bahas di slide selanjutnya. Apa maksudnya beban D yang diturunkan maupun dinaikkan ini. Oke, sekarang kita bahas satu-satu
beban D dulu. Gitu. Jadi menurut pasal 8.3 gitu ya, seperti yang ada di bagian sebelumnya tadi, kalau beban D itu ada dua, ada BTR dan ada BGT. Ada beban terbagi rata BTR dan ada beban garis terpusat BGT. Kalau kalian baca di buku itu mungkin ada yang menyebutkan ini adalah UDL, kemudian ini adalah KEL, UDL dan KEL. UDL adalah Uniform Distributed Load, kalau KEL adalah Knife Edge Load gitu. Di SNI kita pakai istilah ini, BTR dan BGT. Jadi sampai selanjutnya juga kita akan pakai istilah BTR dan BGT biar sesuai dengan SNI kita gitu. Jadi untuk faktor beban, untuk beban lajur D ini itu faktor bebannya adalah tergantung dari jembatan kita gitu. Kalau jembatan yang kita rencanakan ini adalah jembatan baja, maka kita pakai faktor bebannya adalah 2 gitu. Jadi hati-hati ya, kalian pastikan dalam perhitungan pembebanan kalian itu memang sudah mengacu pada SNI yang terbaru. Itu karena ada beberapa beban yang mana dia intensitasnya ataupun faktor bebannya itu beda gitu dengan SNI yang sebelumnya. Oke. Itu untuk faktor bebannya. Nah sekarang kalau ini faktor bebannya, terus berapa besar beban BTR dan BGT ini? Nah besarnya beban BTR dan BGT ini diatur di pasal 8.3.1. Jadi untuk beban terbagi rata BTR ini tergantung dari panjang jembatan kita. Gitu. Untuk yang jembatan kurang dari sama dengan 30 meter, kita bisa menggunakan beban terbagi rata sebesar 9 kPa. Kalau yang lebih dari 30 meter, maka kita bisa menggunakan persamaan ini. Gitu. Yang pasti dia akan lebih kecil dari 9 kPa hasilnya. Kalau yang L-nya lebih dari 30 meter. Nah, ini BTR ini posisinya di mana gitu kalau di jembatan kita. Jadi kalian bisa lihat di gambar ini ya. Di gambar ini untuk ini kan arah lalu lintasnya ya ke sana. Gitu. Nah, beban BTR ini dia terbagi merata sepanjang dan selebar yang dilewati oleh lalu lintas gitu. Jadi kalau di kanan kirinya ada trotoar ya berarti nggak ada beban BTR-nya di situ. Beban BTR ini hanya ada di jembatan yang memang dilalui oleh lalu lintas. Jadi misalkan gini ya, misalkan ini adalah jembatan kita gitu. Yang arah sebentar, ini yang arah ke sana, ini yang arah ke sini. Nah beban BTR-nya ini adalah terbagi rata full di sini, full selebar dan sepanjang ini, sepanjang jembatannya dan selebar yang memang dilewati oleh lalu lintas gitu. Jadi kalau misalkan potongan melintang lantai jembatan kita itu di sini ada trotoar ya. Nah trotoar ini nggak ada BTR-nya di trotoar, yang ada BTR-nya hanya di sini. Tuh misalkan ini lebar jembatan kita adalah berapa, misalkan 10 meter gitu. Kemudian ini ada trotoarnya 1 meter, ini kanan kiri 1 meter, maka BTR-nya itu adalah dia selebar
10, kalau totalnya adalah 10 berarti di sini dia selebar 8 meter gitu. Itu untuk BTR. Kemudian untuk yang BGT, jadi kalau BTR tadi terbagi rata ya, dia satuannya dalam KPA. Kalau yang BGT ini dia besarnya adalah sebesar P, di mana P adalah 49 kN per meter. Gitu. Jadi BGT ini itu dia berupa beban garis seperti ini. Gitu ya, dan dia diletakkan di tengah bentang jembatan. Itu dia hanya ada satu dan dia diletakkan di tengah bentang. Gitu. Jadi dia memang melintang ya. Dia tegak lurus dengan arah lalu lintasnya. Gitu. Oke. Itu untuk intensitas atau besar beban BTR dan BGT. Nah, kalau ini apa? Jadi di pasal 8.3.2 ini adalah kalau misalkan kita mempunyai jembatan yang lebih dari satu bentang dan dia itu menerus gitu. Misalkan gimana? Jadi gini, misalkan ya, kita punya jembatan yang mana dia lebih dari satu bentang. Kalau lebih dari satu bentang dan kita rencanakan tiap bentangnya itu menggunakan statis tertentu, jadi misalkan kita punya 5 ya, biar sama dengan gambar yang ada di SNI itu 2, 3, 4, 5. Kalau misalkan kita punya 5 bentang, tapi masing-masing bentang ini kita rencanakan dengan statis tertentu. Ini dengan statis tertentu masing-masing, artinya kita bisa rencanakan hanya dengan mengambil satu bentang saja. Gitu. Karena kita mendesain ini menjadi statis tertentu. Lain halnya dengan kita mendesain jembatan kita itu menjadi jembatan yang menerus. Yang seperti ini. Jadi ini jembatan menerus. Kemudian ini jembatan menerus menjadi statis tak tentu. Maka kita harus menggunakan beberapa alternatif dalam menempatkan beban D. Gitu. Jadi di SNI ini kita diberikan beberapa alternatif untuk menempatkan beban D. Misalkan di sini, kalau kita punya 5 bentang, jadi kita tempatkan beban D itu di bentang 1, bentang 3, bentang 5 untuk mendapatkan momen lentur positif. Terus bisa juga di bentang yang kedua dan keempat untuk mendapatkan momen lentur positif juga. Gitu. Selain itu juga kita bisa menempatkan dia di bentang yang seperti ini. Gitu. Jadi di 2 bentang yang berdekatan. Ini untuk mendapatkan momen lentur negatif pada pilar. Seperti itu. Oke. Nah, ini yang tadi sempat saya singgung di awal, bahwasanya beban D itu kita bisa melakukan penyesuaian. Artinya dia bisa dikurangi atau dia bisa juga diperbesar. Gitu. Tentu saja hal ini harus dengan persetujuan instansi yang berwenang. Gitu. Contohnya gimana? Kok bisa beban D ini dikurangi gitu. Jadi misalkan saja kita mau merencanakan jembatan yang memang tidak dilalui oleh kendaraan yang semasif itu. Gitu. Kalau tadi kan beban BTR dan BGT itu kan 9 ya, 9 kPa. Misalkan jembatan kita itu ada di daerah pedesaan gitu. Jadi tidak mungkin tidak ada beban yang sebesar itu gitu. Maka kita bisa kurangkan dia. Kita
kita bisa reduksi dia menjadi 0,7 kalinya. Jadi kalau tadi 9 dikali 0,7 jadinya hanya 6,3 kPa gitu. Kemudian 70% dari BGT-nya tadi 49. Nah, itu berapa gitu. Selain bisa dikurangkan atau direduksi, dia juga bisa diperbesar. Tentu saja harus dengan persetujuan instansi yang berwenang. Jadi misalkan kita punya jembatan yang mana jembatan itu memang khusus dilalui untuk kendaraan dari company tertentu gitu, sehingga pihak company dia memiliki spesifikasi khusus kendaraan-kendaraan yang akan melewati jembatan itu gitu. Nah, itu kita bisa misalkan kita besarkan BTR dan BGT-nya, tapi tentu saja harus berdasarkan dengan permintaan dari company itu gitu. Jadi memang ada pihak-pihak yang memang berwenang dan menyetujui itu, karena kita tidak bisa asal membesarkan beban BTR maupun BGT itu. Oke, itu untuk penyesuaian beban D. Nah, selanjutnya adalah tentang beban truk. Selain beban D, beban lalu lintas lainnya yaitu beban truk. Ini yang tadi sudah saya singgung, bahwasannya beban truk tidak dapat digunakan bersamaan dengan beban D. Beban truk dapat digunakan untuk perhitungan struktur lantai. Jadi faktor beban untuk beban T ini adalah 1,8 dan 2. Jadi sama dengan beban D, faktor bebannya. Kalau jembatan kita baja, berarti nanti kita pilih yang 2 ini. Oke, nah untuk besar dari beban truk ini, menurut SNI kita adalah besarnya 500 kN. Gitu, jadi 500 kN ini dengan konfigurasi seperti pada gambar ini. Gitu, jadi truk kita itu 500 kN dengan 3 gandar di sini. Di roda yang paling depan ini 50 kN, kemudian di roda yang tengah ini adalah 225 kN, dan di roda yang paling belakang ini adalah 225 kN. Gitu, jadi dengan ketentuan jarak juga seperti ini. Yang roda depan dan roda tengah ini adalah 5 meter, kemudian roda tengah ke belakang ini bervariasi antara 4-9 meter. Gitu, yang mana jarak 2 gandar tersebut itu bisa diubah-ubah. Jadi kita bisa buat variabel rentangnya antara 4 meter sampai 9 meter. Gitu, nanti kita pilih mana yang itu memang menghasilkan pengaruh yang terbesar gitu pada arah memanjang jembatan. Gitu. Nah, kalau ini adalah memanjangnya. Kalau kita lihat dari melintangnya, gitu. Jadi di sini beban truk ini memang ada konfigurasinya ya, 1,75 ini adalah jarak as antara roda yang kiri dan roda yang kanan. Gitu. Sedangkan 2,75 ini adalah untuk area keperluan dari truk itu. Gitu. Jadi kalau kita mau jembatan kita itu nanti ada 2 lajur, kemudian 2 arah ya, paling nggak kita punya lebar untuk lalu lintasnya itu ya 2,75 dikali 2 gitu. Jangan sampai lebar jembatan kita tidak bisa mengakomodir lebar dari truk yang nantinya akan melewati jembatan itu. Nanti truknya saling tunggu. Kalau ada yang lewat dari arah sebaliknya, yang arah lainnya harus tunggu dulu. Gitu. Oke. Nah, posisi dan penyebaran pembebanan truk untuk arah melintang.
Terlepas dari panjang jembatan atau susunan bentang, umumnya hanya ada satu kendaraan truk yang bisa ditempatkan pada satu lajur lalu lintas rencana. Gitu. Jadi satu beban truk itu untuk satu lajur. Kalau misalkan kita mau mendesain ya, jembatan kita itu punya 4 lajur, 2 arah, gitu. Jadi ya harus ada 4 beban truk di situ. Gitu, karena 1 T itu untuk satu lajur. Gitu ya. Untuk jembatan sangat panjang dapat ditempatkan lebih dari satu truk pada satu lajur lalu lintas rencana. Gitu, kendaraan truk T ini harus ditempatkan di tengah-tengah lajur lalu lintas rencana, seperti terlihat pada gambar 26. Jarak maksimum lajur lalu lintas, jumlah maksimum lajur lalu lintas rencana dapat dilihat pada tabel 11. Gitu. Jadi jumlah maksimum lajur rencana itu kita bisa mengacu pada tabel 11 ini. Gitu. Kalau misalkan lebar bersih jembatannya dilihat di kolom ini, kita bisa memperkirakan berapa jumlah lajur lalu lintas rencananya. Gitu. Kemudian ini adalah penerapan beban T untuk yang bentang lebih dari satu dan menerus. Kalau yang di slide sebelumnya tadi kan untuk beban D, yang kalau jembatannya itu lebih dari satu bentang dan menerus. Gitu. Jadi keterangan lebih dari satu bentang dan menerusnya ini pengertiannya sama dengan yang tadi sudah saya jelaskan di untuk beban D. Jadi nggak saya ulangi lagi. Yang mana di sini kita harus menempatkan truk kita itu dengan konfigurasi seperti ini. Gitu, jadi seperti ada 2 truk yang beriring depan belakangan ya. Kita ada 2 truk. Truk yang depan itu jaraknya roda belakang truk yang depan. Tuh ya, jadi ini adalah roda belakang truk yang depan ini, truk 1, dengan roda tengah truk yang belakang itu jaraknya adalah 15 meter. Gitu. Jadi jangan bingung ya, ini adalah roda belakang truk yang depan, jaraknya ke roda tengah truk yang belakang adalah 15 meter. Kemudian roda depan dan roda tengah ini jaraknya adalah 4 meter. Kalau yang tadi di sini itu ini kan 5 meter. Nah, kalau yang di pasal 8.4.6 ini kita pakainya 4 meter dan jarak antara roda tengah dan roda belakang ini adalah 5 meter. Gitu. Ini kalau diterapkan pada jembatan yang memang memiliki lebih dari satu bentang dan dia direncanakan menerus. Oke, nah kalau tadi beban D, ya beban D bisa kita besarkan dan bisa kita kurangkan gitu. Kalau beban T, ini faktor pengurangan sebesar 70% tidak boleh digunakan untuk pembebanan truk T. Gitu, jadi nggak boleh beban truk ini dikurangi. Faktor pembebanan di atas 100% tidak boleh digunakan untuk pembebanan truk T. Gitu, jadi kalau D tadi itu boleh kita kurangkan, boleh kita besarkan gitu ya, dengan pertimbangan tertentu dan juga persetujuan dari pihak terkait. Kalau beban T tidak boleh kita kurangkan maupun kita besarkan. Gitu. Kemudian ini adalah faktor beban dinamis. Gitu. Jadi kalau tadi ya faktor beban, kalau tadi kan beban D dan beban T itu ya, ini beban T, nih beban D itu kan kita kalikan dengan faktor beban, misalkan 1,8 atau 2. Begitu juga dengan beban T, kita kalikan dengan faktor beban 1,8 atau 2 gitu. Nah, terus beban faktor beban dinamis ini apa? Jadi faktor beban dinamis ini adalah
seperti kita ingin mengkonvert beban yang tadinya itu statis menjadi beban dinamis. Gitu. Jadi sebenarnya beban kendaraan, baik itu D maupun T, itu kan dia bukan beban yang diam, dia kan beban yang bergerak. Gitu. Sehingga dengan cara kita mengalihkan beban yang diam itu dengan faktor beban dinamis, kita seperti mengkonvert beban yang tadinya statis itu menjadi beban dinamis atau menjadi beban bergerak. Itu. Nah, faktor beban dinamis ini tidak perlu diterapkan pada beban berjalan kaki atau beban terbagi rata BTR. Jadi, hati-hati, BTR ini tidak perlu kita kalikan dengan faktor beban dinamis. Jadi yang kita kalikan dengan faktor beban dinamis itu adalah beban D yang bukan BTR ya. Jadi beban D yang bukan BTR berarti hanya BGT dan beban truk. Gitu. Faktor dinamis untuk beban T, untuk pembebanan D kita bisa menggunakan gambar 28 ini. Jadi tergantung dari bentang jembatan kita. Misalkan bentang jembatan kita itu adalah 50, maka faktor beban dinamisnya adalah 40%. Artinya apa? Artinya bukan beban kita yang tadinya sudah kita dapatkan itu kita kali 40%, bukan, tapi faktor bebannya adalah misalkan ini ya 50 bentangnya, jadinya 1 plus ini 40% adalah 0,4. Jadi faktor beban dinamisnya adalah 1,4 gitu. Kalau misalkan jembatan kita adalah 50 gitu ya. Jadi tadi di awal kan kita sudah dapat kalau nih faktor beban dinamis itu tidak untuk BTR, jadi hanya untuk BGT. BGT tadi itu berapa? BGT 49 kN per meter. Kemudian kita kalikan dengan faktor bebannya 2. Terus kita kalikan lagi dengan faktor beban dinamis. Di sini ada 1,4. Gitu. Jadi bukan dikali dengan 0,4 ya, tapi dikali dengan 1 plus. Plusnya ini berapa? Bervariasi antara 30% sampai 40%. Tergantung dari bentang jembatan kita. Begitu juga untuk yang pembebanan truk. Ya. Nanti bisa dibaca di faktor beban dinamis di gambar 28. Oke. Kemudian yang terakhir ini adalah penerapan beban hidup untuk evaluasi landutan. Jadi ini hanya tambahan saja. Kalau misalkan pemilik pekerjaan itu atau ownernya menginginkan agar jembatan itu memenuhi kriteria landutan akibat beban hidup, maka landutan harus diambil sebagai nilai terbesar gitu. Kita cek landutan mana yang menentukan gitu, yang paling besar, akibat beban satu truk atau akibat BTR. Kita bisa, teman-teman bisa baca di SNI pasal 8.4.6.1. Jadi itu saja untuk pertemuan keempat ini. Untuk beban-beban lainnya ya, seperti beban rem, beban jalan kaki, beban angin, itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya gitu. Jadi pastikan teman-teman paham ya. Tadi ada kalau beban tetap, ada beban mati, ada beban mati tambahan, kemudian ada ke horizontal tekanan tanah, ada proses pelaksanaan, dan ada prategang. Kemudian kalau yang transien ini tadi yang baru saja kita bahas adalah khusus untuk beban
lalu lintas, yang mana yaitu beban D dan beban T. Oke, itu saja untuk pertemuan ketiga ini. Semoga ini bisa memberikan manfaat buat saya dan kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.